Untuk tanaman hias Remusatia vivipara ini, per satu lembar daun yang ukuran dewasa dihargai sebesar 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channelnya aku, di Ratna Ningrum Channel. Halo sahabatku semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan membahas tanaman langka yang banyak diburu oleh para pecinta tanaman hias di akhir tahun 2020, dan ini adalah Remusatia vivipara. Sepintas tanaman hias Remusatia vivipara ini mirip sekali dengan genus Alocasia dan juga keladi atau caladium, tapi ternyata Remusatia vivipara ini tidak termasuk keduanya. Jadi genus dari Remusatia vivipara ini adalah Remusatia. Nah, mungkin teman-teman baru mendengar atau belum terlalu familiar ya. Nah, aku juga baru mengetahuinya. Nah, kemudian bentuk daun dari Remusatia vivipara ini, daunnya berbentuk perisai dengan tulang daun yang berwarna hijau muda, sangat kontras dengan daun yang berwarna hijau tua. Kemudian di bagian belakangnya ini terlihat corak berwarna keunguan. Jadi ketika masih kecil, daun dari Remusatia vivipara ini akan berwarna hijau polos, kemudian semakin remaja dan semakin dewasa, nantinya untuk corak daun yang di belakangnya ini yang berwarna keunguan ini akan semakin terlihat jelas. Nah, supaya lebih terlihat jelas, ada baiknya kita menaruh Remusatia vivipara ini di tempat yang teduh, karena jika kita taruh di tempat yang teduh, warna gelap dari coraknya ini akan semakin kelihatan. Jadi Remusatia ini bukan termasuk tanaman yang suka dengan sinar matahari ya teman-teman. Pada habitat aslinya, tanaman hias Remusatia vivipara ini biasa ditemukan tumbuh secara epifit atau tumbuh menumpang pada tanaman lainnya. Nah, biasanya tanaman Remusatia vivipara ini tumbuh pada pohon yang sudah besar dan ada lubang atau celahnya. Nah, di celahnya itu biasanya Remusatia vivipara ini tumbuh. Lalu terkadang juga ditemukan pada bebatuan, pada tanaman anggrek, atau biasa ditemukan juga pada tebing-tebing yang ada di bukit. Nah, sekarang aku akan mencoba memindahkan Remusatia vivipara aku sebelumnya yang berada di pot kecil ini yang hitam. Nah, ini akan aku pindahkan ke pot yang lebih besar. Nah, ini potnya diameter 30 cm. Pot tawon ya teman-teman, aku pakai ukuran yang teman-teman pakai terserah. Cuman di sini aku punyanya ukuran diameter 30 cm dan sudah aku lobangi bawahnya untuk drainasenya. Dan di sini aku sudah menyiapkan media tanamnya ya teman-teman. Dan kebetulan media tanamnya ini aku beli, jadi tidak aku campur seperti biasanya. Nah, ini campuran dari media tanam aku terdiri dari sekam bakar, kemudian juga sekam mentah, kemudian juga ada taspu, ada andam, lalu juga ada kokopit. Jadi teman-teman bisa pakai apa aja media tanamnya, yang penting poros dan tidak menahan air. Lalu aku keluarkan tanaman Remusatia viviparanya ini dari dalam pot sambil aku cek keadaan akar dan juga umbinya.
Teman-teman bisa lihat ya, untuk tanaman Remusatia vivipara yang ada di pot pertama ini, untuk akarnya sudah mulai menjalar kemana-mana dan cukup lumayan banyak. Jadi di sini aku coba untuk mengurai supaya media tanam yang lama itu lepas, tapi juga pelan-pelan supaya tidak kena akarnya. Lalu juga ini di pot kedua, teman-teman juga lihat untuk akarnya sudah lebih banyak dibandingkan pot pertama, dan ini juga kelihatan umbinya. Nah, ini umbinya juga lumayan besar dan berbentuk cembung. Nah, ini sudah aku bersihkan. Lalu aku masukkan media tanam ke dalam pot, kemudian aku tambahkan dengan furadan sebagai anti semut atau anti insek. Lalu aku masukkan tanaman Remusatia vivipara ke dalam pot. Lalu aku tambahkan lagi media tanam, kemudian aku padat-padatkan sampai Remusatia viviparanya ini bisa berdiri dengan tegak. Hal yang sama juga aku lakukan untuk pot yang kedua. Caranya aku masukkan media tanam ke dasar pot, lalu aku tambahkan anti insek, furadan. Nah, teman-teman bisa cek juga ya manfaat furadan ini di video aku sebelumnya. Lalu aku masukkan Remusatia vivipara, kemudian aku tambahkan lagi dengan media tanam sampai tanaman Remusatia viviparanya ini bisa berdiri dengan tegak. Nah, teman-teman, aku sudah selesai repotting ya, memindahkan Remusatia vivipara ke dalam pot yang baru. Tampilannya jadi sangat menarik, bukan? Nah, langkah selanjutnya di sini aku akan menambahkan nutrisi supaya tanaman ini tidak stres karena kita pindahkan ke media tanam yang baru. Nah, di sini aku akan menambahkan seperti biasa. Nutrisi yang aku gunakan adalah vitamin B1. Nah, ini dia ya, vitamin B1 yang akan aku larutkan dengan 1 liter air. Jadi 1 liter air. Di sini aku akan menambahkan kurang lebih setengah tutup botol dari vitamin B1. Kemudian nanti akan aku siramkan ke dalam pot Remusatia vivipara yang baru selesai kita pindahkan ya, repotting. Nah, ini kemudian aku aduk-aduk sebentar. Tinggal kita siram aja ke media tanamnya. Jika sudah melakukan penyiraman, langkah selanjutnya adalah menaruh Remusatia vivipara ini di tempat yang teduh atau tempat yang ada naungan. Karena jika ditaruh di tempat yang teduh, maka warnanya ini akan semakin tajam. Lalu berbicara mengenai harga dari Remusatia vivipara ini, untuk tanaman dengan daun yang sudah besar atau dewasa itu dihargai sebesar 300 sampai dengan 400 ribu rupiah per potnya. Nah, untuk daun yang remaja seperti punya aku, jadi ini masih remaja ya teman-teman, walaupun sudah kelihatan besar, ini masih remaja karena yang dewasanya itu bisa beberapa kali lipat lagi besarnya, walaupun tingginya hanya memang 50 cm. Nah, untuk yang remaja itu dihargai mulai 100 sampai dengan 150 ribu rupiah. Nah, untuk umbinya, ini berkisar mulai dari 35.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Nah, harganya ini bisa mahal karena memang saat ini Remusatia vivipara ini sangat banyak diburu oleh kolektor, terutama pecinta tanaman hias yang ada di luar negeri. Di samping itu juga karena mendapatkan Remusatia ini
termasuk susah ya teman-teman, karena hidupnya yang seperti aku bilang di awal itu berada di pepohonan yang tinggi, kemudian juga ditemukan di batuan yang cadas dan juga tebing. Lalu keunikan lain dari Remus Satia vivipara ini dibandingkan tanaman hias lainnya, umbi dari Remus Satia vivipara ini bisa dikonsumsi ya teman-teman. Nah, untuk mengkonsumsinya ini bisa kita rebus, bisa kita menggrill atau memanggang ataupun juga kita kukus. Cuman dalam pengolahannya ini memang harus hati-hati sekali karena tanaman Remus Satia vivipara ini mengandung asam oksalat yang tinggi. Nah, asam oksalat ini bisa mengakibatkan gatal pada daerah lidah. Nah, itu dia review aku mengenai tanaman langka Remus Satia vivipara yang sedang banyak diburu oleh para pecinta tanaman hias. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk merawat tanaman hias ini? Kalau menurut aku dicoba saja ya, siapa tahu bisa menjadi peluang usaha karena ini sedang tinggi-tingginya peminat dari Remus Satia vivipara. Dan demikian dulu teman-teman untuk review singkat aku, dan jika ada kekurangan aku mohon dimaafkan, dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.